Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat Ali Imran. Kali ini mulai dari ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanya Islam, dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, disebabkan oleh karena kedengkian yang terjadi antar mereka. Dan barang siapa yang mengkufuri ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat cepat perhitungannya. Tafsiran dari ayat ini, qala inna ad-din alladhi irtadahu Allahu li khalqihi wa arsala bihi rusulahu la yaqbalu ghayrahu huwal Islam. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini menetapkan bahwa agama yang Allah ridhai untuk makhluknya dan yang telah Allah utus dengan agama tersebut para rasulnya, dan yang Allah tidak akan terima selain agama tersebut, huwal Islam, adalah agama Islam. Jadi agama Islam adalah pertama agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh para rasulnya, Rasul Allah. Dan agama Islam adalah agama yang hanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-inqiyadu lillahi wahdah bit-ta'ati wal istislamu lahu bil-ubudiyyati wattiba'ur rusuli fima ba'athahumullahu bihi fi kulli hinin hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladzi la yaqbalu Allah min ahadin ba'da bi'tsatihi dinan siwal Islam alladzi ursila bihi. Kemudian disebutkan di sini agama Islam itu sendiri
artinya atau Islam itu sendiri artinya adalah al-inqiyadu lillahi wahdah, kepatuhan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ketaatan dan penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah serta mengikuti para rasul dalam hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah utus mereka di setiap waktu hingga ditutup pengutusan para rasul itu dengan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna Islam, al-inqiyadu lillahi wahdah bitta'ah, kepatuhan hanya kepada Allah dengan ketaatan dan penyerahan diri melalui ibadah serta mengikuti para rasul. Alladzi la yaqbalu Allah min ahadin ba'da bi'tsatihi dinan siwal Islam alladzi ursila bihi. Islam adalah agama yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau Islam adalah satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Islam adalah agama yang dengannya Allah telah mengutus para rasul. Qala wa ma waqa'a al-khilafu baina ahli al-kitab min al-yahudi wan nasara fatafarraqu syi'an wa ahzaban illa min ba'di ma qamat al-hujjatu 'alaihim bi irsalir rusul wa inzalil kutub bagian wa hasadan wa talaban lid dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini juga menjelaskan bahwa tidaklah terjadi perselisihan antara ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani sehingga mereka menjadi terpecah, ya. Mereka terbagi menjadi beberapa golongan dan kelompok, melainkan setelah tegak hujjah kepada mereka dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya Alkitab. Padahal seharusnya para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyatukan, bukan malah, ya, menyebabkan terjadinya apa? Perselisihan. Dan perlu untuk kita ingat bahwa penyebab perselisihan yang terjadi di tengah-tengah ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani bukan karena diturunkannya ke tengah-tengah mereka Alkitab dan diutusnya para rasul. Akan tetapi yang menyebabkan mereka berselisih adalah bagian wa hasadan wa talaban lid dunya, kedengkian, hasad dan semangat untuk mencari apa? Dunia. Ini penyakit, ya. Dengki, hasad, kesemangatan untuk mencari dunia ini bisa menjadi sebab terjadinya perpecahan, perselisihan. Bukan saja di tengah-tengah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, akan tetapi juga di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin menyibukkan dirinya dengan hasad, dengki, semangat mencari dunia, maka ini bisa menyebabkan munculnya benih-benih perpecahan di tengah-tengah mereka. Ya. Oleh karena itu, maka kedengkian, hasad, semangat untuk mencari dunia ini hal yang perlu untuk diwaspadai, dijauhi, ya, oleh seluruh kaum muslimin agar jangan sampai terjerumus seperti terjerumusnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani hingga membuat mereka berselisih. Qala wa may yajhadu ayatillah al-munzilah wa ayatahu ad-dalah ala rububiyyatihi wa uluhiyyatihi fa innallaha sari'ul hisab wa sayujzihim bima kanu ya'malun. Berikutnya hal lain yang Allah Subhanahu wa taala singgung di ayat tadi adalah bahwa siapa saja yang menentang ayat-ayat Allah yang diturunkan,
dan tanda-tanda kekuasaannya yang menunjukkan rububiyahnya dan uluhiyahnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya balasan dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat. Wa sayujzihim bima kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jadi 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-19 Quran surat Ali Imran. Pertama, penjelasan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi dan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penjelasan bahwa yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan ahli kitab, ya, padahal sudah turun ke tengah-tengah mereka kitab, diutus ke tengah-tengah mereka para rasul, adalah kedengkian, hasad dan semangat atau ambisi yang berlebihan terhadap apa? Dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga penjelasan bahwa siapa saja yang menentang ayat-ayat Allah, ya, atau menentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kepada rububiyahnya dan uluhiyahnya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dengan segera membuat perhitungan, menurunkan apa? Azab. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang dikerjakan oleh hambanya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-20. Qala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Fa in hajjuka, jika mereka menentangmu wahai Muhammad, faqul, maka katakan kepada mereka bahwa aku telah menyerahkan diriku sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manittaba'an, demikian juga orang-orang yang mengikuti aku. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, wal ummiyin, dan kepada orang-orang yang ummi, a aslamtum, apakah kalian berislam, menyerahkan diri kalian sepenuhnya kepada Allah? Fa in aslamu faqad ihtadaw, karena sesungguhnya kata Allah, jika mereka mau menyerahkan dirinya kepada Allah, memeluk dinul Islam, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw, namun jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajibanmu hanya sekedar menyampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala apa yang diperbuat oleh hambanya. Nah, tafsirannya, qala fa in jadalaka ayyuhar rasul ahlul kitab fit tauhid, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat ini. Jika mereka ahlul kitab mendebatmu wahai Rasul, ini yang dimaksud dengan fa in hajuka, ya. Jika mereka ahli kitab mendebatmu wahai Rasul fit tauhid, tentang tauhid. Tauhid yang dimaksud di sini adalah Islam. Ba'da an aqamtal hujjata alaihim, setelah engkau tegakkan hujjah kepada mereka, faqul lahum, maka kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, innani akhlastu lillahi wahdah fala usyriku bihi ahada, sesungguhnya aku telah mengikhlaskan sepenuhnya, ya, menyerahkan diriku sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, memurnikan ibadah yang aku lakukan hanya untuk Allah. Fala usyriku bihi ahada, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa kadzalika man ittaba'ani minal mu'minin, demikian juga orang-orang dari kalangan kaum mukminin yang mengikutiku. Akhlasu lillah, mereka telah mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Wanqadu lahu, dan mereka telah menampakkan kepatuhan kepadanya. Ini kalimat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada ahli kitab. Ketika ahli kitab, ya, mencoba untuk mendebatmu
soal Islam, soal tauhid, maka cukup ini sebagai jawabanmu. Ya, qul aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an. Katakan kepada mereka, aku sudah mengikhlaskan segala perbuatanku, segala ibadah yang aku lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Nah, kemudian wa qul lahum walil musyriki al-arab wa ghairihim. Allah juga memberikan bimbingan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat tadi. Qul lahum, katakan kepada mereka, kepada ahli kitab dan kepada musyrikin Arab dan selainnya, in aslamtum, jika kalian mau memeluk Islam, menyerahkan diri kalian sepenuhnya kepada Allah, fa antum ala tariqil mustaqim wal huda wal haq, maka kalian benar-benar akan berada di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk dan kebenaran. Wa in tawallaitum, tetapi kalau kalian berpaling, fa hisabukum 'ala Allah, maka perhitungan kalian atas Allah. Walaisa alayya illal balagh, enggak ada kewajiban bagiku kecuali menyampaikan. Wa qad ablagtukum wa aqamtu alaikumul hujjah, katakan bahwa aku telah menyampaikan kepada kalian dan menegakkan atas kalian hujjah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Wala yakhfa alaihi min amrihim syai', dan tidak ada satu urusan pun yang luput ya dari apa yang mereka lakukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tetaplah istiqomah, tetaplah kokoh di atas tauhid, di atas Islam. Jangan sampai ragu ketika ada ahli kitab yang mendebatmu. Demikian juga ketika ada kaum musyrikin yang mencoba menanamkan keraguan-raguan ya dalam agamamu. Maka tetaplah kokoh, katakan aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an. Saya sudah beragama Islam. Ini kalau bahasa bebasnya ya. Saya sudah beragama Islam. Saya hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang lain yang mengikuti saya atau yang bersama dengan saya, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah. Berikutnya ayat yang ke-21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kufur atau kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar, dan membunuh atau memerangi orang-orang yang menegakkan keadilan, fabashshirhum bi'adzabin alim minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan kabar kepada mereka soal adanya azab yang pedih yang akan mereka terima. Nah, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala khusus ditujukan kepada mereka-mereka yang mengkufuri ayat-ayatnya, memerangi para anbiya dan memerangi orang-orang yang menegakkan apa? Keadilan. Nah. Tafsirannya, innal ladzina yajhaduna bid-dalaili al-wadihati wa ma jaa bihil mursalun wa yaqtuluna anbiya Allah zulman bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil adli wattiba'i tariqil anbiya fabashshirhum bi'adzabin muwajja'in. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menentang dalil-dalil yang sudah jelas. Lihat. Menentang dalil-dalil yang sudah jelas. Ini tafsiran dari yakfuruna bi ayatillah. Kufur terhadap ayat-ayat Allah. Menentang dalil-dalil yang sudah jelas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, Al-Hadis. Sesungguhnya orang-orang yang menentang dalil-dalil yang sudah jelas dan menentang segala hal yang dibawa oleh para rasul,
Wa yaqtuluna anbiya Allah, kemudian memerangi nabi-nabi Allah dengan cara yang zalim, ya. Bighairi haq, tanpa ada kebenaran sedikit pun. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil adli, dan memerangi, bahkan membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan dan mengikuti jalannya para anbiya. Fabashirhum, sampaikan kabar kepada mereka tentang adanya azab yang pedih, ya, yang akan Allah timpakan kepada mereka. Jadi tidak perlu takut bagi siapapun yang sudah jelas, ya, di hadapannya dalil-dalil untuk mengamalkannya. Jangan ragu. Baik dalil-dalil itu ada dalam kitabullah ataupun dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ragu untuk mengamalkan Islam seutuhnya, ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, amalkan. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalkan. Tidak perlu ragu. Ikuti bimbingan para rasul, ya. Ikuti bimbingan para rasul dan berikan pembelaan terhadap orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sudah menegaskan orang-orang yang menentang dalil-dalil yang jelas, ya, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh para rasul, memerangi para anbiya, memusuhi orang-orang yang menegakkan keadilan, maka bagi mereka apa? Ada azab yang pedih, ya. Ada azab yang pedih. Oleh karena itu, ini sebagai ancaman buat mereka dan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa mengagungkan dalil-dalil, mengikuti jalannya para anbiya. Nah, ayat yang ke-22. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ayat yang ke-22 masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang habitat a'maluhum, terputus, gugur amalan-amalannya di dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan memiliki penolong. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tadi mengkufuri ayat-ayat Allah, menentang dalil-dalil yang sudah jelas, ya. Menentang apa yang dibawa oleh para rasul, memerangi para anbiya, memerangi orang-orang yang menegakkan apa? Keadilan. Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang gugur, terputus amalannya di dunia dan akhirat. Fala yuqbalu lahum amalun, amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah dari mereka. Wa ma lahum min nasirin yansuruhum min adzabillah, dan tidak akan pernah ada penolong yang akan menolong mereka dari azab Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhina utu nasiba minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang sebenarnya telah diberikan kepada mereka sebahagian dari Alkitab, kemudian yud'auna ila kitabillah, mereka diseru kepada kitab Allah Al-Quran agar Al-Quran tersebut dijadikan hukum di tengah-tengah mereka. Summa yatawalla fariqum minhum, namun sebagian dari mereka enggan melakukannya, enggan untuk memenuhi seruan itu. Wahum mu'ridun, maka mereka dalam keadaan berpaling. Ini terkait dengan adanya orang-orang dari kalangan ahli kitab, dalam hal ini Yahudi. Allah sudah turunkan kitab kepada mereka. Kemudian di dalam kitab yang mereka baca itu ada ajakan
untuk tunduk patuh kepada Al-Quran yang nanti akan dibawa oleh atau akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka enggan melakukannya. Maka orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang berpaling. Ya. Tafsirannya, qala ara'aita ayyuhar rasul a'jab min hali haula'il yahud. Tidakkah engkau lihat wahai Rasul hal yang sungguh mengherankan dari keadaan orang-orang Yahudi. Alladzina atahumullahu haddan minal kitab. Yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka bagian dari Alkitab. Fa'alimu, lalu mereka tahu annama ji'ta bihi huwal haq. Mereka tahu bahwa apa yang engkau bawa wahai Rasul itu sesuatu yang hak, karena sudah disebutkan dalam kitab yang mereka baca, sudah ada ya, bahwa nanti akan datang seorang Rasul bernama siapa? Muhammad ya. Nah, jadi ini sungguh sangat mengherankan. Satu sisi mereka tahu, mereka baca tentang kebenaran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi lain yud'auna ila ma jaa'a fi kitabillah wa huwa Qur'an liyafsila bainahum fi ma ikhtalafu fihi fa in lam yuwafiq ahwa'ahum ya'ba katsirun minhum hukmallah. Ketika mereka diajak, ketika mereka diseru ya kepada Al-Qur'an agar menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan, jika apa yang ada dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka banyak dari kalangan mereka yang menampakkan keengganan untuk berhukum dengan hukum Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, seharusnya kalau mereka tahu bahwa kedatangan atau yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sesuatu yang hak, maka mereka harusnya mau ketika diseru untuk berhukum kepadanya. Tetapi orang-orang Yahudi tidak seperti itu keadaannya ya. Maka mereka disebut mu'ridun, orang-orang yang berpaling, menentang. Nah, li'anna min 'adatihim al-i'radhu 'anil haqq. Sebab kebiasaan mereka itu berpaling dari kebenaran ya. Mereka disebut muridun karena kebiasaan mereka berpaling dari kebenaran. Ketika kebenaran itu sudah ada di hadapan mereka, bukan ketika kebenaran belum datang kepada mereka, tapi justru ini setelah kebenaran itu datang kepada mereka dalam keadaan mereka sudah tahu. Nah, ini keadaan orang-orang yang Yahudi yang sungguh sangat mengherankan. Bahkan di ayat yang sebelumnya tadi kita baca, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka justru setelah mereka mendapatkan apa? Ilmu ya, setelah turun kepada mereka Al-Kitab. Nah, berikutnya ayat yang ke-24. Qala dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang membuat mereka orang-orang Yahudi selalu berpaling ya, ketika sudah nampak jelas kebenaran di hadapannya. Ternyata kata Allah di ayat yang setelahnya, dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu adalah karena mereka meyakini bahwa kami, kata mereka, tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya sebentar saja, beberapa saat saja, beberapa hari saja. Enggak ada istilah kekal bagi kami. Wa gharrahum fi dinihim, mereka tertipu di dalam agamanya. Makanu yaftarun. Nah, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka tertipu dalam agamanya dengan sesuatu yang mereka buat. Nah,
Tafsirannya, qala dzalikal insirafu 'anil haqq sababuhu i'tiqadun fasidun ladai ahlil kitab. Berpalingnya mereka dari kebenaran, ya, kata Allah di ayat ini, sebabnya adalah karena keyakinan yang rusak. Karena keyakinan yang rusak. Dan ini berlaku secara umum. Siapapun yang memiliki keyakinan yang rusak, maka akan membuatnya berpaling dari kebenaran. Karena kalau keyakinannya benar, pasti akan berpegang teguh kepada kebenaran. Ketika dalam diri seseorang ada keyakinan yang salah, keyakinan yang menyimpang, maka sampai kapanpun tidak akan pernah tersentuh oleh yang namanya apa? Al-haq. Demikian pula keadaan orang-orang Yahudi. Karena ada keyakinan yang salah dalam diri mereka, ketika mereka diseru untuk berhukum kepada Al-Quran, yang padahal itu sudah dijelaskan di kitab yang mereka baca, mereka tidak mau. Karena apa? Karena ada keyakinan yang salah, sekali lagi. I'tiqadun fasidun. Ya. Maka hal yang penting untuk dipelajari, untuk diketahui, untuk selalu diperbaiki adalah keyakinan. I'tiqad, akidah. Ya. Kalau akidahnya rusak, ini bisa merusak semuanya. Muamalahnya rusak, akhlaknya rusak, ya, kesehariannya rusak, ibadahnya pun bisa jadi rusak. Kalau akidahnya sudah rusak, salah. Nah. Wajar bila Nabi SAW dahulu perhatian awalnya ketika menyeru kepada manusia adalah sisi apa? Akidah. Ya. Sisi akidah. 13 tahun kurang lebih Nabi SAW mengajak manusia kepada tauhid. Ini dalam rangka memperbaiki apa? Keyakinan. Karena keyakinan itu adalah hal yang sangat mendasar. Kalau keyakinannya sudah benar, maka yang lainnya pun akan mengikutinya. Ya. Jadi kalau ditanyakan dakwah apa yang pertama kali harus diserukan kepada manusia, jawabannya dakwah soal akidah, soal tauhid. Ya. Tidak yang lainnya. Nah, karena apapun dipengaruhi oleh benar dan tidaknya sebuah keyakinan. Kurang apa orang-orang Yahudi, ya, dalam hal ilmunya, dalam hal pengetahuannya? Orang Allah turunkan ke tengah-tengah mereka Alkitab. Mereka baca soal bakal datangnya nanti seorang nabi, ya. Mereka tahu itu, tetapi tidak membuat mereka mendapatkan hidayah. Mereka tidak tersentuh dengan kebenaran. Ternyata itu disebabkan karena adanya keyakinan yang rusak pada diri mereka. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa yang menyebabkan mereka berpaling dari kebenaran sebabnya adalah karena i'tiqadun fasidun, keyakinan yang rusak ladai ahli kitab, yang ada pada ahli kitab. Apa di antaranya keyakinan yang rusaknya? Bi annahum lan yu'adzabu illa ayyaman qalilatan, bahwa mereka meyakini kalau mereka itu tidak akan disiksa, tidak akan diazab kecuali hanya sebentar saja, barang sesaat saja. Ini keyakinannya, terlalu pede. Ya. Mereka mengatakan gak ada yang akan masuk surga illa man kana hudan, kecuali Yahudi atau Nasoro. Sampai Allah Subhanahu wa taala bantah, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka saja. Enak saja mereka mengatakan bahwa tidak akan ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Ini, ya, keyakinan yang rusak. Merasa paling benar. Maka orang-orang yang merasa paling benar itu tipenya sama seperti Yahudi. Merasa paling benar. Kami tidak akan pernah tersiksa, tidak akan pernah diazab, tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya sebentar saja. Ini sama dengan klaim bahwa keyakinan kami adalah keyakinan yang paling benar. Agama kami agama yang paling benar. Ini. Merasa paling benar sendiri. Qala wa hadzal i'tiqadu ada ila jur'atihim 'ala Allah wastihanatihim bidinihi. Keyakinan yang seperti ini menyeret mereka ila jur'atihim 'ala Allah, kepada sikap berani terhadap Allah, wastihanatihim bidinihi, dan merendahkan agama
Allah Subhanahu wa ta'ala, melecehkan Islam. Ya. Banyak orang-orang yang keyakinannya rusak kemudian merendahkan Islam, menyepelekan tauhid, menghinakan sunnah. Nah, kenapa? Karena ada keyakinan yang rusak. Baik. Wastimrarihim ala dinihim al-batil alladhi khada'u bihi anfusahum. Dan hal ini juga menyeret mereka untuk terus-menerus berada di atas agamanya yang batil. Alladzi khada'u bihi anfusahum, yang telah menipu diri mereka sendiri. Jadi sampai kapanpun mual pernah tersentuh yang namanya al-haq, ketika dalam diri seseorang itu ada keyakinan yang salah. Ya. Ada keyakinan yang salah. Banyak orang yang memeluk dinul Islam, tapi ketika ada keyakinan yang salah, maka sampai kapanpun gak akan pernah tersentuh dengan yang namanya tauhid, sunnah. Malah cenderung merasa bahwa apa yang diamalkannya itu benar. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Selanjutnya ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Fa kaifa idza jama'nahum, bagaimana nanti kalau seandainya kami kumpulkan mereka, kata Allah, pada suatu hari yang tidak diragukan lagi kedatangannya, hari kiamat. Wa wafiyat kullu nafsin, dan pada hari itu setiap jiwa akan disempurnakan balasannya. Wa hum la yudlamun, dalam keadaan mereka tetap tidak akan dizalimi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, ya, bagi mereka-mereka yang seperti tadi, memiliki tipe seperti Yahudi. Allah memberikan isyarat bahwa hati-hati, nanti kami akan kumpulkan semua manusia di hari apa? Kiamat, di mana pada hari itu setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Tafsiran dari ayat ini, qala fa kaifa yakunu haluhum idza jama'ahumullah liyuhasabu fi yaumin la syakka fi wuqu'ihi wa huwa yaumul qiyamah. Wa akhadha kulla wahidin jazaa'a maktasaba wa hum la yudlamuna syai'a. Fa kaifa yakunu haluhum? Bagaimana, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti keadaan mereka? Artinya kita disuruh coba merenung, ya. Disuruh coba merenung, coba tadaburi gimana itu keadaan orang-orang yang menentang Islam, ya, menentang kebenaran seperti orang-orang Yahudi. Gimana keadaan mereka nanti ketika Allah kumpulkan pada hari kiamat? Supaya kita ambil apa? Pelajaran. Jangan sampai kita seperti mereka, orang-orang Yahudi. Kaifa yakunu haluhum? Bagaimana keadaan mereka nanti? Idza jama'ahumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka, liyuhasabu fi yaumin la syakka fi wuqu'ihi, ya, untuk Allah hisab semua mereka fi yaumin la syakka fi wuqu'ihi, pada hari yang tidak diragukan lagi pasti terjadinya, yaitu hari kiamat. Wa akhadha kulla wahidin jazaa'a maktasaba, dan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada setiap orang, ya. Wa hum la yudlamuna syai'a, dalam keadaan mereka tetap tidak dizalimi sedikit pun. Allah ingin mengingatkan kepada kita soal adanya hisab, adanya perhitungan. Adanya hisab, adanya perhitungan, di mana siapapun tidak akan bisa berpaling, tidak akan bisa menyelamatkan diri, ya.
pada saat ditegakkannya perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu orang-orang yang menentang kebenaran, mereka akan mendapatkan balasannya yang setimpal. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menentang kebenaran seperti orang-orang Yahudi, diajak untuk berhukum kepada Al-Quran, enggan, berpaling. Sebabnya karena punya keyakinan yang rusak, yaitu bahwa mereka menurut keyakinannya tidak akan diazab, tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali sebentar saja. Nah, ayat yang ke-26 selanjutnya. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakan olehmu wahai Nabi, ya Allah malikal mulki, yang memiliki segenap kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan atau kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau berikan kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau berikan kehinaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segenap kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tafsiran dari ayat ini, qala qul ayyuhan nabi mutawajjihan ila rabbika bid-du'a. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan doa. Qala qul ayyuhan nabi, katakanlah wahai nabi, mutawajjihan ila rabbika bid-du'a, dengan menghadapkan dirimu kepada Rabbmu melalui doa. Apa doanya? Ya man lakal mulk kulluhu, wahai zat yang milikmu segenap kerajaan. Allahumma malikul mulki, antal ladzi tamnahul mulka wal mal wat tamkin fil ardi man tasha min khalqika. Engkaulah yang memberikan kerajaan, harta, kekokohan di muka bumi kepada siapa yang Engkau kehendaki dari makhlukmu. Ini dalam Al-Qur'an, ya, tu'til mulka man tasha. Nah, wa taslubul mulka mimman tasha, dan Engkau pula yang akan mencabut kerajaan, kekuasaan, mimman tasha, dari siapa saja yang dikehendaki olehmu. Wa tahabul izzata fid dunya wal akhirah man tasha, dan Engkau pula yang akan memberikan kemuliaan di dunia dan akhirat kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa taj'alu dhillata 'ala man tasha, Engkau juga yang akan menjadikan terhina siapa saja yang Engkau kehendaki. Doa yang intinya menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang memiliki dan mengatur segala urusan. Dialah yang memberi, Dialah yang menahan, Dialah yang menetapkan, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan, yang mencabut. Ya. Kita tidak punya kuasa sedikit pun untuk mempertahankan sesuatu, karena pada dasarnya apa yang ada pada kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatu akan kita miliki ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan hal apapun kita tidak bisa menjaganya secara terus-menerus ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengambilnya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakan Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Qala biyadikal khair. Di tanganmu lah ya Allah segenap kebaikan. Innaka wahdaka ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya engkau satu-satunya zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah. Wa fil ayati itsbatun li sifatil yad lillahi ta'ala ala ma yaliqu bihi subhanahu. Kemudian di ayat ini juga ada keterangan tentang adanya sifat yad bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, selanjutnya ayat yang ke-27, Allah berfirman, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisabin. Tulijul laila fin nahari, malam akan dimasukkan ke dalam waktu siang dan waktu siang dimasukkan ke dalam waktu malam. Ini gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila malam sudah tiada, maka akan berganti siang. Siang tiada, akan berganti apa? Malam. Jadi malam dimasukkan ke dalam waktu siang dan siang dimasukkan ke dalam waktu malam. Tukhrijul hayya minal mayyit. Nah, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang hidup akan dikeluarkan dari yang mati, dan yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Ya. Ini juga sama gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada benda-benda yang hidup keluar dari yang mati. Nah, yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Dan rezeki akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab, tanpa batas. Kita lihat tafsirannya. Qala wa min dalaili qudratika annaka tudkhilul laila fin nahar wa tudkhilun nahara fil lail. Termasuk di antara tanda-tanda kekuasaanmu ya Allah, annaka tudkhilul lail fin nahar, bahwa sesungguhnya engkau akan memasukkan malam ke dalam siang, mengganti malam dengan siang. Wa tudkhilun nahar fil lail, dan akan memasukkan siang ke dalam malam, mengganti siang dengan malam. Fayatulu hadza wa yaqsuru dzaka, maka akan terjadi kadang waktu malam lebih panjang dan waktu siang lebih pendek, atau sebaliknya, waktu siang lebih panjang dan waktu malam lebih pendek. Ya, terus seperti itu, dan benar-benar ini kita rasakan, ya kan? Benar-benar ini kita rasakan. Kadang-kadang waktu siang lebih panjang, malam lebih pendek, atau sebaliknya, kadang malam lebih panjang, kadang subuh jam 5, ya, atau bahkan setengah 6 pernah mungkin. Sekarang subuh jam berapa? Jam 4, lebih cepat malam. Siang lebih panjang. Seperti itu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanyakan kenapa terjadi seperti ini, jawabannya karena tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Enggak usah bingung. Kemarin mas subuh teh jam 3, jam 5, sekarang jadi jam 4. Kenapa seperti ini? Dulu mah asar teh jam 4, sekarang setengah 3 sudah asar.
Kok bisa begini? Jawabannya tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Ini jawabannya. Ya. Dan ini gambaran atau salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa mengatur. Siapa yang bisa menentukan seperti itu? Enggak ada. Dan ini juga menjadi satu bukti bahwa alam semesta ini benar-benar ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Azza wa Jalla. Orang Amerika moal bisaeun. Ya. Orang-orang manapun gak akan bisa mengatur malam. Ini satu bukti yang luar biasa. Ya, sederhana tapi tepat sekali. Ya kan? Berarti alam semesta ini ada yang atur. Tidak terjadi secara kebetulan. Tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi betul-betul ada yang ngatur. Ya tulu hadza wa yaqsuru hadza. Kadang malam lebih panjang, siang lebih pendek. Atau sebaliknya, siang lebih panjang, malam lebih pendek. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhrijul hayy minal mayyit alladzi la hayata fihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Alladzi la hayata fihi. Yang mati itu berarti yang tidak ada kehidupan padanya. Seperti apa contohnya? Ka ikhrajiz zar'i minal hab. Seperti mengeluarkan az-zar', tumbuh-tumbuhan dari sebuah biji. Ya. Dari sebuah biji. Antum tanam biji itu. Ternyata jadi eta. Ya. Biji naon we ditanam? Biji kurma. Kalau jadi, ya kan? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, biji. Kacang-kacangan misalnya. Ya. Coba antum lemparkan saja. Enggak usah ditanam, dilemparkan sajalah. Karena jadi, ya kan? Ini namanya mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Subhanallah. Bahkan di Indonesia mah tongkat gak jadi tanaman, kan? Istilahnya begitu, ya kan? Cuma ditancapkan wungkul jadi tah. Ya. Sampe misalnya, coba. Ya ini yang mati. Sampe itu yang mati. Cacag we. Mati. Tancapkan di tanah. Jadi keluar biji. Ya, keluar tumbuhan. Subhanallah. Nah, wal mu'min minal kafir, dan mengeluarkan yang mukmin dari yang kafir, yang mukmin dari yang kafir. Ya. Ibu bapana bisa wae kafir, tapi budakna muslim, mukmin, mungkin saja seperti itu. Banyak yang seperti itu. Ya. Wa tukhrijul mayyit minal hayy, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ingat, yang disebut mati itu berarti tidak ada kehidupan. Ka ikhrajil bayd minad dajjaj, seperti keluarnya telur dari ayam betina. Telur mah paeh, mati nogma. Kalau ayam betina yang ngenog hidup, ya kan? Ini namanya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Subhanallah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu girangnya kita ketika punya ayam, ya, ngenog, ya kan, sampai kan ditungguan keketok teh, ya kan, ditungguin sampai keluar, senang. Telur mati digoreng, ya kan. Dari mana keluarnya telur ini? Dari yang hidup. Ya, da ayam mati mah enggak akan bisa bertelur. Ya. Ayamnya hidup bertelur. Subhanallah. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha min khalqika bighairi hisab. Dan dia Allah Subhanahu wa taala, ya, memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Engkau wahai Allah akan mengaruniakan rezeki kepada siapapun dari kalangan makhlukmu yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada seseorang, subhanallah, terus saja ngalir, ya kan? Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beda-beda antara satu dengan yang lainnya dalam hal keadaannya. Ada yang dimudahkan, ada yang dipersulit, ada yang telat dapatnya, ada yang cepat, ya kan? Ini juga kuasa Allah Subhanahu wa taala, enggak semuanya sama. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.